Kali ini saya akan merakit sebuah PC gaming slim yang berukuran mirip dengan PS5, dan rakitan saya ini low watt alias hemat daya. Ini teman-teman bisa melihat di sini saya ada casing Enlight, prosesor Intel, SSD NVMe XPG 1TB, RAM XPG 16GB, Nvidia GeForce GTX 1650, motherboard ASRock, dan LED Republic of Gamer. Tapi sebelum saya tunjukkan rakitan saya ini, seperti biasa, kita putar dulu intronya. Selamat datang di channel LifeTech Review, sebuah channel yang membahas tentang lifestyle, teknologi, dan review. Kalau teman-teman tertarik tentang pembahasan tersebut, langsung aja klik tombol subscribe sekarang juga. Ini adalah prosesor Intelnya. DUS-nya ini Core i7 ya. Tapi kalau kita buka, ini sebenarnya Core i3 generasi 9. Tapi kenapa kok DUS-nya bisa Core i7? Ini sebabnya karena saya belinya Core i3 yang serinya 9100T, yang mana seri T ini hanya ada pada komputer build up atau komputer all in one. Artinya nggak ada yang retail, jadi ini hitungannya saya beli bekas. Nah, jadi kayak bongkaran gitu ya, diambil prosesornya aja terus ada yang jual. Kenapa saya beli seri T? Seri T ini adalah seri Intel yang low watt. Wattnya itu kalau TDP nya ya, TDP nya 35 watt. Nah, TDP itu bisa sebagai acuan untuk melihat konsumsi dayanya. Kemudian untuk motherboardnya saya menggunakan ASRock B365M Pro 4. Tidak ada alasan tertentu memilih motherboard apa bagi saya. Yang penting mereknya cukup terkenal dan cocok untuk soket prosesornya. Adapun kelebihan ASRock B365 Pro ini, portnya cukup lengkap. Sebenarnya saya ada pilihan seperti Gigabyte Aorus, tapi saya kurang suka warna oranye. Jadi saya memilih ASRock ini karena warnanya netral, hitam dan putih. Oh ya, ada lagi kenapa saya memilih motherboard ini, karena ada 4 slot RAM, 2 slot NVMe, dan 2 slot PCI Express X16, yang mana satu PCI Express-nya bisa untuk GPU dan satu PCI Express lainnya bisa untuk adapter NVMe. Jadi bisa dipasang total 3 slot NVMe. Kemudian untuk GPU alias graphic card, saya menggunakan MSI Nvidia GeForce GTX 1650. Alasannya karena ini di atasnya GTX 1050 Ti, walau masih di bawahnya 1060. Tetapi alasan utama saya memilih graphic card ini adalah graphic card ini cukup hemat daya, karena hanya membutuhkan konsumsi daya maksimal 75 watt. Jadi GPU ini cukup powerful untuk menjalankan game terbaru, namun tetap hemat daya. Untuk penyimpanan datanya, saya memilih menggunakan SSD NVMe 1TB dengan merek ADATA XPG Spectric S40G. Alasan menggunakan ini karena ada LED RGB-nya aja. Kalau teman-teman mencari SSD NVMe yang lebih kredibel, teman-teman bisa memilih merek WD atau Samsung. Penampakan SSD NVMe seperti ini ya, benar-benar kecil, mirip dengan flash disk, tetapi kapasitasnya bisa sampai 1 TB.
Dan SSD NVMe ini lebih cepat, kecepatannya bisa sampai 6 kali lipat dibanding dari SSD SATA yang modelnya mirip dengan hard disk. Untuk memori RAM-nya saya juga memilih merek ADATA XPG Spectric D60G. Alasannya juga karena ada LED RGB-nya. Kemudian untuk memori RAM ini besarnya 16 GB dual channel. Artinya ada 2 RAM masing-masing 8 GB. Kenapa 16 GB? Karena 16 GB ini adalah batas minimal aman untuk bermain game terbaru. Sudah ada yang mereview untuk game saat ini, jika RAM kita di bawah 16 GB maka akan kurang optimal atau bahasa simpelnya nge-lag. Oke teman-teman, tadi saya udah unboxing komponen-komponen yang mau dirakit ya. Sekarang saya mau kasih lihat casingnya. Ini bener-bener tipis, lebarnya aja sejari saya. Ini lebarnya 10 cm, panjangnya ke belakang ini 40 cm, dan tingginya 30 cm. Ini bener-bener mirip dengan PS5. Kemudian ini komponen-komponen yang tadi sudah kita unboxing ya. Nah, ini dia komponen-komponen yang tadi kita unboxing. Di sini ada fan, ya ini kipas ya kalau teman-teman tahu. Kemudian ini prosesornya tadi, dan ini ada RAM-nya 2 buah, dan ini motherboard-nya. Kemudian ini ada GPU-nya, dan ini ada NVMe SSD-nya. Oke, sekarang kita akan pasang ke casingnya. Untuk pemasangan komponen-komponen ke casingnya ini tadi nggak saya rekam semua ya, jadi saya hanya rekam yang bagian-bagian finishingnya ini aja, karena waktu masang ke casingnya ini harus benar-benar ngepasin ke baut-bautnya dan agak keras gitu ketika dimasukkan, jadi agak ribet untuk divideokan. Tetapi pada dasarnya gampang, jadi cuma ngepas-ngepasin aja ya. Dan untuk masang prosesor selama sesuai panduannya aman, apalagi prosesor Intel itu nggak pakai kaki, dia prosesornya nggak pakai kaki ya, jadi kakinya ada di motherboardnya. Jadi prosesornya itu kita nggak perlu ngepas-ngepasin ke lubang-lubangnya gitu, jadi cukup mudah untuk pemasangan prosesornya. Ya, ini dia komputer idaman saya, komputer impian saya akhirnya jadi juga. PC gaming slim yang benar-benar hemat daya. Ya maklum ya, rumahnya 450 watt, jadinya saya pakai PC yang gimana caranya biar listriknya itu nggak jeglek. Nah ini solusinya ya, solusinya PC gaming slim. Kita harus mencari komponen-komponen seperti prosesor yang low watt dan GPU yang low watt, karena dua komponen ini sebenarnya yang makan banyak daya, tapi kalau kita bisa dapat yang low watt ini bisa jadi. Sekarang coba kita nyalakan.
Ya, jadi kalau dinyalakan seperti ini ya. Tadi ada warna-warni rainbow atau pelangi seperti itu. Kemudian ini warnanya bisa dirubah-rubah seragam. Ini rubahnya secara software. Jadi seperti ini komputernya kalau dinyalakan RGB-nya. Kemudian bagaimana dengan performa seperti gaming, performa SSD-nya, performa lain-lainnya, uji cobanya nanti akan saya buatkan video terpisah dan link videonya akan saya taruh di kolom deskripsi. Jadi video ini nanti akan ada update-nya, silahkan baca deskripsinya ya. Jangan lupa klik like kalau suka video ini dan klik subscribe kalau ingin mengikuti channel ini terus, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.